Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمني ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di Kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah 'alaina min ni'mati al-Islam wa ni'mati al-iman wa ni'mati al-istiqamah ala hadha ad-din. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wathaniyan wa salawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salatu wassalam وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Kemudian yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan dari kajian kita pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Syarah Hadits Al-Arba'in Nawawiyah. Hadis keberapa? Kedua. Baik, ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Kita akan baca hadis yang ke-32. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا ضرر ولا ضرار. عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه ودارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا السعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم. حديث ke-32 yaitu hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la dharar wa la dhirar. Janganlah kita ini saling memberikan satu bentuk kerugian. Nah, dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dhirar. Naam. Rasul alaihi salatu wassalam dia bersabda, la darar wa la dhirar. Diartikan apa bahasa Indonesia? Ada bahasa terjemah? La yadurru ahadukum ahada. Ya, tidak boleh saling merugikan antara satu dengan yang lainnya dengan cara merugikan haknya. Nah, la tadur man darraka wa idza sabaqa ahadun fala tisbahu. Ala kulli hal, ya, tidak boleh saling merugikan antara satu dengan yang lainnya kata Rasulullah SAW. Hadis ini riwayatnya hasan. Hadis ini riwayatnya hasan. أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري وهو عن ابن ماجه من حديث عبادة بن صامت وابن عباس وهي في الموطأ في صحيح الجامع. Nah, على كل حال hadisnya derajatnya hasanah, dihasankan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa ghairihima musnadan. Rawahu Malik fil Muwatta mursal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, tapi hadisnya mursal min qism dhaif. Dari jalannya Amr bin Yahya, dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Fa asqata Abu Sa'id dalam Muwatta, Abu Sa'id Al-Khudri dia dilewati sehingga hadisnya mursal. Mursal itu seorang sahabat dilewati dengan seorang tabi'in. Nah, walahu turuqun yuqwi ba'daha ba'dha. Akan tetapi hadis ini memiliki beberapa jalan, beberapa periwayatan jalan yang dapat memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Ay yartaqi ila al-hujjiyah. Dengan berbagai macam jalan akhirnya memperkuat antara satu dengan yang lainnya sehingga derajatnya naik jadi hasan. Nah, قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه. Ketahuilah, kata Imam Ibn Daqiq al-Id rahimahullah ta'ala, ketahuilah barang siapa yang memberikan mudarat, mencelakai saudaranya yang tidak menempatkan hak-hak yang sepantasnya kepada saudaranya, faqad zalamahu, sesungguhnya dia telah menzalimi saudaranya. Wadh-dhulm haramun kama taqaddama fi hadits Abi Dzar. Dan perbuatan zalim diharamkan dalam agama ini sebagaimana telah lewat dari hadisnya Abi Dzar Al-Ghifari, hadis qudsi yang sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim ini haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Anna man adarra bi akhihi faqad zalamahu. Barang siapa yang mencelakai saudaranya, memudaratkan saudaranya, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada saudaranya, ya. Nah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن دقيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW, sesungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan, haram harta kalian untuk dirampas, dan haram harkat dan martabat di antara kalian saling direndahkan, kata Rasulullah SAW. Dan hadis perbuatan zalim ini sangat banyak di dalam Al-Quran atau dalam beberapa riwayat hadis. Ya, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun, dalam hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad dari hadisnya Nabi Ibn Syariq, wal hadis kama fi kitab al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain karya Syekh Nuqr rahmatullahi alaihi, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan, harta kalian haram untuk dirampas, sebagaimana Allah mengharamkan di hari ini, yaitu di hari Arafah,
di bulan ini, di bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan di negeri ini, di negeri haram. Nah, hadis tentang perbuatan zalim itu sangat banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh mencelakai atau mencederai saudara kita. La dharar wa la dhirar. Ya, janganlah kalian saling mencelakai atau mencederai antara satu dengan yang lainnya, kata Rasulullah SAW. Naam, wa amma qawluhu la dharar wa la dhirar faqala ba'dhum huma lafdhan bima'na wahid takallama bihima jami'an ala wajhi at-ta'kid. Kata Ibnu Daqiq al-'Aid rahimahullah taala, arti la dharar wa la dhirar itu artinya satu, ya, terkumpul menjadi satu. Ya, ini artinya jangan kalian saling mencederai, menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Nah, قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن أبي سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ثم تكلم المؤلف رحمه الله على طرق هذا الحديث. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, dari hadisnya Abi Sa'id ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dhirar. Kemudian al-muallif yaitu Imam An-Nawawi berbicara tentang dari sisi periwayatan hadis ini. Qauluhu la dharar ay anna ad-dharar manfiyun syar'an. Jangan kalian berbuat merugikan saudara kalian. Sesungguhnya perbuatan ini dilarang di dalam syariat. Ya, mencederai, menzalimi, merugikan orang lain, la dharar wa la dhirar. Hada manfiyun syar'an, dan ini sesungguhnya dilarang dalam perkara agama. Wa la dhirar ay mudarra, wal farq bainahuma anna ad-dharar yahsul bila qasd. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, arti la dharar ay al-mudarra, wal farq bainahuma, perbedaan di antara keduanya, antara dharar dengan dhirar, anna ad-dharar itu bisa terjadi tanpa maksud tujuan, wa dhirar yahsul bil qasd. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan ad-dharar tanpa maksud tujuan untuk mencederai, ataupun ad-dhirar dia dengan sengaja mencederai. Fanafiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrayn. Nabi SAW melarang dari keduanya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mencederai, mencelakai, berbuat zalim, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nabi SAW mengatakan la dharar wa la dhirar. Jangan kalian saling mencederai, mencelakai, menzalimi antara satu dengan yang lain. Lianna ad-dharar yahsul qasdan kama qulna. Karena ad-dharar ini bisa terjadi dengan kesengajaan, dengan unsur kesengajaan, ya. Bisa dengan unsur kesengajaan. Seperti apa yang kami katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Mithalu dzalik, contohnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, law anna insanan lahu jar wa hadha al-jar yusqi shajaratuhu fayatasarrafu al-ma'u min ash-shajara ila bayt al-jar lakinna bila qasd وربما لا يعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علمه به حتى لو قال صاحب الشجرة أنا ما أقصد المضرة نقول له وإن لم تقصد لأن الضرر منفي شرعا. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengambil contoh, yaitu hidup bertetangga, yang mana satu tetangga dia punya pohon atau tanaman, kemudian dia menyiram tanaman tersebut dan airnya ternyata lari masuk ke rumah tetangganya, yang menjadikan genangan air atau membasahi rumah tetangganya. Kemudian bisa jadi yang punya tanaman dia mengatakan, saya nggak ada maksud dan tujuan untuk mengotori rumahnya atau memberikan genangan air di rumah tetangga tersebut. Ya, dia tidak
tidak bermaksud, tapi kenyataannya air berjalan masuk rumah tetangganya dan menyebabkan rumah tetangga tadi terdapat genangan air atau mungkin kotoran lumpurnya atau tangannya masuk ke rumah tetangga, dan ini menyebabkan madarat terhadap tetangganya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin manfiyun syar'a, dan ini dilarang dalam perkara agama walaupun tanpa maksud dan tujuan. Dan ini tentu banyak terjadi, ya. Ini banyak terjadi ketika hidup bertetangga, mungkin tetangganya menganggap saya nggak ada maksud dan tujuan untuk membuat kegaduhan, untuk membuang air atau mungkin parkir mobil di depan rumah tetangganya. Dan ini sering terjadi, ya, parkir mobil di depan rumah tetangganya atau parkir mobil sembarangan. Jadi yang punya mobil ini kadang-kadang kalau boleh kita katakan ada unsur kesombongan. Ya tadi kita mau jalan luar biasa macet di mana-mana gara-gara orang parkir mobil sembarangan. Ya. Parkir mobil sembarangan ini menyebabkan jalanan macet. Dia nggak mikir mau beli pakai di warung sebentar, tapi parkirnya yang aturan sedikit. Ya. Jangan menyebabkan kegaduhan, kegelisahan, madarat kepada orang buru-buru mau ke rumahnya, orang buru-buru mau ke masjid. Ya. Tapi begitulah manusia. Kadang-kadang dianggap bahwasanya iya biasa-biasa saja, paling macet-macet dikit nggak apa-apa deh. Padahal madaratnya itu besar. Berapa puluh mobil dan motor yang terganggu dengan jalannya ketika dia parkir mobil sembarangan. Nah, jadi hal-hal semacam ini dianggap remeh-temeh oleh sebagian orang, padahal ini madaratnya besar dan ini dilarang dalam syariat agama Islam. Lebih-lebih hidup bertetangga kemudian udah di rumahnya nggak punya parkiran mobil, dia parkir di depan rumahnya, kemudian jalan kampungnya menjadi sempit menyebabkan orang lalu lalang susah, ya. Kemudian pakai dikapling lagi, ditembok sama dia atau dikasih batasan dan lain sebagainya, ya. Yang namanya fasum itu fasilitas umum. Fasilitas umum itu milik negara. Fasilitas umum itu milik negara, bukan milik personal dan individu. Tidak boleh dia ngapling sembarangan. Tidak boleh dia parkir sembarangan. Ya, inilah contoh kasus permisalan yang sering terjadi di masyarakat kita. Padahal di dalam Sahih Muslim dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila man lam ya'man ya Rasulullah. Rasulullah bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, man lam ya'man jarahu bawa'idahu. Barang siapa yang tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Ya. Barang siapa yang tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Mereka orang-orang tidak beriman. Tetangganya pengen hidup di rumahnya, ya. Yang namanya rumah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di dalam hadis rumah tangga, dalam ayat rumah tangga Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan dari kalian berpasang-pasangan antara laki-laki dengan wanita. Ya, kemudian Allah permisalkan seorang wanita atau seorang istri itu sebagai rumah tinggal. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tinggal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih mengartikan kalimat sakan. Beliau mengatakan kalimat sakan dalam ayat ini adalah kalimat yang cukup agung yang dia tidak bisa tergantikan dengan arti makna kalimat yang lainnya. Seorang wanita, seorang istri diibaratkan oleh Allah sebagai tempat tinggal bagi suaminya. Apa arti dari sakan? Lil istiqrar, lil tuma'nina wal raha. Untuk kita tinggal di dalamnya, supaya ketika kita tinggal di dalamnya itu merasa tenang, nyaman, damai di dalamnya. Itulah rumah yang kita tinggali di dalamnya. Kita tidak ingin rumah tinggal yang kita tinggali di dalamnya rumah yang bikin kita sumpek, ruwet, gaduh, ya, gelisah, nggak betah di rumah. Tentunya ini tugas seorang wanita, ya. Tapi di sini yang kita ambil faedahnya adalah
rumah itu adalah tempat di mana kita tinggal untuk kita bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan, ya, tenang di dalamnya, sehingga kita bisa menciptakan sebuah rumah yang kondusif. Maka tidak boleh kita mencederai tetangga kita. Contohnya mungkin yang lainnya tadi diberikan contoh oleh Syekh Utsaimin, menyiram tanaman. Contoh yang lainnya yang banyak terjadi ketika orang punya hajatan, kemudian dia sewa sound system yang paling besar dan disetel sekencang-kencangnya, ya, dianggap bahwasanya dia hidup di hutan, ya, dan nggak ada tetangga. Dianggap tetangganya itu senang semua mendengarkan lagu yang dia setel. Walaupun mungkin orang yang dia mungkin senang musik, ya. Kalau kita alhamdulillah kita nggak senang musik. Kalau orang yang senang musik mungkin alirannya beda-beda. Ketika dia disetelkan dangdut mungkin dia sumpah, pengennya dia jazz atau keroncong, ya, atau pop. Nah, jadi jangan memaksakan orang lain untuk mendengarkan yang Anda dengar dan Anda suka. Belum tentu orang lain suka yang Anda lakukan. Ya, dia menyetel musik sekencang-kencangnya, tetangganya terganggu. Nah, maka hal-hal semacam ini tidak dibenarkan, atau ini banyak terjadi, ya, yaitu ketika dia hajatan, dia tutup jalan kampung, ditutup, orang mau pulang ke rumahnya nggak bisa, ya, dia pasang tenda di rumahnya, di gang sempit pun pasti bisa dipasang tenda. Hal-hal semacam ini sebetulnya tidak boleh dilakukan. Kalau dia seorang muslim, dia mencederai tetangganya. Tetangganya mau pulang ke rumahnya nggak bisa, tetangganya mau tidur nggak bisa, gaduh karena tetangganya punya hajat, ya. Padahal sudah disediakan tempat untuk resepsi pernikahan, itu ada gedung-gedung ataupun tempat bisa disewa. Kenapa kok banyak orang melakukan resepsi pernikahan di rumahnya, mengganggu tetangga, mengganggu lingkungan, mengganggu, banyak yang terganggu, ya. Nah, hal-hal semacam ini sesungguhnya tidak dibenarkan dalam Islam untuk kita mencederai, mengganggu kaum muslimin, ya. Sehingga ini semua, kata Nabi SAW, tidak beriman orang-orang yang dia tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuang sampah sembarangan, jangan kita parkir mobil sembarangan di depan rumah tetangga kita. Jangan melakukan apapun bising dengan suara knalpot ataupun suara musik ataupun suara apapun, atau mungkin teriak-teriak, berantem, pecah-pecahan piring, ya. Jangan buat gaduh. Tetangga ini dia pengen hidup damai dan tenang dalam rumahnya. Dia nggak ingin terusik dengan apapun, bukan berarti egois, tapi dia punya hak untuk dia damai dalam rumah tangganya. Dan dalam Islam ini diatur. Maka jangan kita mencederai, jangan kita membuat kegaduhan, membuat zalim kepada saudara kita. Ya, la dharar wa dhirar. Jangan kita mencederai, mencelakai, ya, berbuat zalim kepada sesama kaum muslimin. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما الضرر فإن الجار يتعمد الإضرار بجاره ويتشرب الماء إلى بيته وما أشبه ذلك، وكل هذا منفي شرعا. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة في باب الجوار وغيره، وما أحسن أن يراجع الإنسان عليها ما ذكره العلماء في باب الصلح وحكم الجوار. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya para ulama telah menempatkan dalam perkara ini, dari hadis ini, beberapa permisalan yang cukup banyak tentang, dan ini dimasukkan ke dalam hukukul jar, hak-hak bertetangga, ya, hak-hak bertetangga dan yang semisalnya. Maka alangkah baiknya kalau seandainya kita mencoba untuk kembali membuka apa yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab atau dalam bab as-sulh, memperbaiki dan hukum berjiwar dan hukum bertetangga, karena dalam Islam itu bertetangga diatur, ya. Karena dalam Islam bertetangga itu diatur, maka kita harus ikutin koridor syar'inya bagaimana. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, jangan kita ini memberikan rasa yang tidak nyaman kepada saudara-saudara kita, sesama muslim lebih-lebih, ya. Walaupun tetangga kita seorang kafir sekalipun, dia tetap harus dihormati. Dia punya hak. Apa haknya dia? Haknya dia bertetangga.
Di dalam Islam itu ada hak yang mana harus kita tunaikan kewajibannya, hak sesama kaum muslimin. Ya, itu ada haknya. Kemudian ada hak bertetangga. Dan hak bertetangga itu walaupun tetangga kita seorang kafir, ya sekali lagi walaupun tetangga kita seorang yang kafir, dia punya hak. Dia punya hak apa? Walaupun haknya sesama muslim dia gugur, tapi dia masih punya hak yang berikutnya, apa itu? Hak bertetangga, karena hak bertetangga dalam Islam diatur. Hak bertetangga dalam Islam diatur. Tidak boleh, oh ini tetangga kita kafir, ayo kita intimidasi, ayo kita ganggu aja biar dia pindah dari lingkungan kita, tak boleh. Ya, sama sekali tidak dibenarkan. Walaupun dia beda agama, beda keyakinan, dia masih punya hak yang harus kita jaga. Apa itu haknya? Hak bertetangga, karena dalam Islam hidup bertetangga itu diatur. Sekali lagi, hidup bertetangga itu diatur dalam Islam. Karena tetangga ini adalah orang-orang yang terdekat dengan kita secara geografis. Ketika kita terjadi musibah, ya musibah paling gampang mungkin apa? Kebakaran atau mungkin kemalingan, kerampokan. Siapa yang bantu kita? Apa kita mau telepon saudara kita di kampung? Ya, saudara kita di kampung jauh. Mereka yang terdekat siapa? Para tetangga. Tetangga ini mereka pasti orang yang pertama yang akan membantu kita di dalam kesusahan kita, musibah kita. Mereka para tetangga yang akan membantu kita. Tapi kalau kita tidak rukun bertetangga, nah ini menyebabkan satu bentuk kesenjangan sosial yang akan terjadi. Ya, sekali lagi bahwasanya dalam Islam itu diatur hidup bertetangga. Jangan kita abaikan hidup bertetangga walaupun dia seorang yang kafir. Walaupun dia berbeda keyakinan, dia tetap harus dijaga. Ya, jangan kemudian kita membuat kegaduhan dengan membuang sampah sembarangan di depan rumahnya. Jangan kita mengintimidasi dia dengan membawa teror dan ketakutan, parkir mobil sembarangan, terus diganggu sehingga menjadikan dia tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Walaupun rumahnya kontrak, ya, walaupun dia kontrak rumah, dia punya hak. Ya, tidak boleh dia diintimidasi, diganggu menyebabkan dia tidak nyaman. Dia tinggal di rumahnya sendiri. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, la darar wa la dirar. Jangan kita ini mencederai, melukai, mendolimi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini tadi sudah disebutkan, dan ini termasuk di dalam al-huququl jar. Hukuk atau hak-hak bertetangga itu diatur dalam Islam. Tadi sudah kita sebutkan dari hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, itu sudah diatur bagaimana diharamkan Rasulullah bersumpah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Orang yang tidak beriman adalah orang-orang yang dia tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, hendaklah kita senantiasa bisa menjadi makhluk sosial yang bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat tetangga, ya siapapun, karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ini menciptakan kalian. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ini menciptakan kalian itu dari laki-laki dan wanita. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, bergolongan-golongan kata Allah, supaya kalian saling mengenal kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada dasarnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang berinteraksi. Allah dalam ayat ini mengatakan ya ayuhan nas. Allah tidak spesifikasi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia, umum. Konteks ayat ini umum, wahai manusia, seluruh manusia. Manusia siapa aja? Umum, mau kafir, mau apa agamanya? Manusia umum, secara umum kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kalian ini dari laki-laki dan wanita. Kemudian kami jadikan kalian ini bersuku-suku, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan supaya kalian saling mengenal. Dan siapa orang yang paling mulia di antara kalian? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala.
sosial. Makhluk yang diminta oleh Allah untuk kita ini berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan siapa saja. Maka jadi manusia itu jangan egois, jadi manusia itu jangan mencederai, melukai, menzalimi, mengambil hak orang lain, ya. Lebih-lebih dia seorang muslim. Sesungguhnya sama muslim itu dia tidak boleh mencederai, memakan haknya, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan kalian itu saling memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil ini masih banyak di kalangan manusia, bahkan di kalangan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang dia menunda-nunda untuk membayar hutang. Ada di antara mereka yang sengaja menunda-nunda untuk mengakhirkan gaji pegawainya. Ada di antara mereka yang memakan harta warisan saudaranya dengan cara yang batil. Ya, apa tidak ada di sebagian suku-suku yang ada di negeri ini? Ya, ada satu suku, saya nggak mau nyebut sukunya, mungkin ada di antara bapak-bapak di sini yang dari suku tersebut. Ya, ada satu suku di negeri ini yang suku bahwasanya hukum adat itu lebih tinggi daripada hukum negara dan hukum Islam. Ya, dan mereka Muslim. Hukum adat itu mereka junjung tinggi daripada hukum negara dan hukum Islam. Hukum negara kalah dengan hukum Islam. Ya, hukum yang tertinggi apa? Hukum adat. Ya, ketika seorang ayah yang meninggalkan harta warisan, maka yang berhak untuk menikmati itu adalah jalur wanita. Baik itu ibunya, dari ibunya turun kepada anak perempuannya, dari anak perempuannya terus ke anak perempuan dan perempuan. Saudara laki-laki dilewatin semua. Ya, saudara laki-laki dilewatin semua. Saudara laki-laki tidak mendapatkan harta bagian sedikit pun dari harta warisan yang telah diatur dalam Islam. Dianggap bahwasanya oleh mereka kaum wanita ini kaum yang sangat lemah, zalim, sehingga mereka udahlah kasih harta warisan kaum wanita. Nggak bisa seperti itu. Islam ini sudah mengatur sedemikian rupa bahwasanya laki-laki mendapatkan 2 bagian dari harta warisan, wanita mendapatkan 1 bagian. Jangan disetarakan, jangan disejajarkan. Ya. Dan lebih-lebih jangan dimakan harta saudaranya, walaupun dia katakan dia laki-laki mandiri yang dia bisa bekerja menghasilkan uang, maka jangan dimakan harta saudaranya. Ya. Dan ini masih terjadi dan terus berlangsung. Hukum adat lebih tinggi daripada hukum Islam dan hukum negara. Sampai sertifikat tanah pun tidak bisa dikeluarkan, harus minta persetujuan dari hukum adat. Ya, ini kan sudah kacau balau keadaannya kalau demikian. Memakan harta dengan cara yang zalim. Jadi kalau dalam satu keluarga garis dari bapaknya itu meninggal, dia tidak punya anak laki, maka dia jatuh hartanya kepada anak bibinya. Pokoknya jalur wanita dicari. Ya, ini musibah. Mereka notabene Islam, tapi mereka lebih mengedepankan hukum adat dan hukum adat lebih dikedepankan. Maka ini satu bentuk kezaliman yang terang-terangan yang sedang dipraktekkan oleh mereka. Ya, memakan harta dengan cara yang zalim, dan ini terang-terangan zalim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Janganlah kalian itu saling memakan di antara kalian harta dengan cara yang batil. Ya, jangan kita memakan harta di antara kita ini dengan cara yang batil. Baik itu dalam jual beli, ya, dalam jual beli juga sama. Dan ini juga diatur dalam Islam. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'ul ba'd." Dan jangan kalian menjual di atas penjualan orang lain. Ketika di pasar atau ketika kita saling berdagang, ya, kemudian ada orang dia hendak membeli barang, lalu dia lewat di depan tokonya, ditanya, dikasih harga berapa? Toko sebelah, lalu saya dikasih harga Rp1.000. Beli sama saya saja. Saya kasih Anda harga 900 perak. Ya, lebih murah, Rp100.
Tapi di sini Islam melarang, Rasulullah melarang untuk kita menjual di atas penjualan orang lain. Kalau sudah ada orang yang sudah meminang sebuah barang, jangan kita pinang kemudian kita masuk, kita rusak, kita hancurkan jual beli transaksinya. Tidak boleh. Ibarat meminang seorang gadis, meminang seorang wanita yang dia sudah berproses dengan laki-laki lain, maka dilarang dalam Islam untuk masuk laki-laki lain untuk dia meminang, memotong kompas. Dilarang dalam Islam. Kalau sudah orang sudah berproses untuk meminang seorang wanita atau seorang gadis, maka tidak boleh dia masuk. Dilarang dalam Islam. Demikian dengan jual beli. Ketika ada orang mau jual beli mobil atau motor sudah terjadi di DP dan sebagainya, jangan dirusak. Biarkan dia berproses. Dan dalam jual beli dalam Islam juga diatur bahwasanya tidak boleh kita mencederai, mendolimi konsumen. Nah, terangkan barangnya itu seperti apa. Oh, ini saya jualan mobil, ini mobil ternyata habis tabrakan. Ini penyok, habis diketok magic, ini bocor olinya dan sebagainya. Harus diterangkan. Kekurangannya apa harus diterangkan? Karena Rasulullah SAW beliau pernah di seorang pedagang buah, di atas itu yang ditumpuk adalah buah-buah yang bagus. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam dan ternyata di dalam ini balad, yaitu adalah semacam buah-buahan yang busuk, sehingga ada cairan-cairan yang busuk dalamnya. Rasulullah mengatakan, ini apa? Kenapa disembunyikan? Seorang pedagang dia akan berkelit mengatakan, oh ya, yang jelek dibawa aja biar nggak kelihatan dan sebagainya. Ya, kata Rasulullah SAW, al-bai'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, jual beli itu dalam satu majelis. Jual beli itu dalam satu majelis. Disepakati dalam satu majelis. Ya, barang siapa yang dia jujur antara penjual dan pembeli itu dia jujur, maka Allah akan memberkahi dari keduanya. Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Barang siapa yang di antara penjual dan pembeli ini ada satu kecurangan yang disembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari keduanya. Keduanya, bukan satu saja, bukan penjualnya atau pembelinya, tapi keduanya dicabut keberkahannya oleh Allah. Salah satu yang dia tidak jujur dalam jual belinya, biasanya yang tidak jujur para penjual ya, para pedagang, dia menyembunyikan barangannya, dia menyembunyikan cacat dari barangnya. Ketika dia menjual tidak sesuai dengan speknya, dia katakan ini barang bagus, tidak pernah diservis dan sebagainya, ternyata barang servisan. Ya, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, muhiqat barakatu bai'ihima wa in kadzaba wa katama. Jika ada di antara keduanya yang berdusta dan menyembunyikan barang dagangannya, atau ada yang disembunyikan di antara keduanya, muhiqat barakatu bai'ihima. Niscaya Allah akan mencabut keberkahan dari keduanya. Antara penjual dan pembeli tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang dia beli barang second baru dipakai rusak, yaitu akibatnya karena ada tidak kejujuran dari penjualnya. Atau dia yang beli mobil tiba-tiba masuk bengkel rusak, yaitu akibatnya. Tidak ada keberkahannya. Dan mungkin dia yang menjualnya uangnya enggak berkah, habis dan sebagainya. Maka la darar wa la dirar. Jangan kita saling mencederai, jangan kita saling mendolimi antara satu dengan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini dari hadis yang bisa kita baca di malam hari ini. Wallahu ta'ala bisawab, natafi ila hadzal qadar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Hayya
kalimat itu Pak bukan batin aja tuh Pak.